Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Miss Incognito? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 ya. Sebelumnya, Misun yang adalah kepala sekolah TK di Mucang meminta bantuan Dongmin untuk menjemput Yongran dari terminal bus. Tanpa banyak bertanya, Dongmin segera melakukan perintah Misun. Lalu ketika Dongmin sampai di terminal, Dongmin segera menghampiri Yongran, sembari menanyakan apakah benar Yongran adalah Bu Semi. Ternyata Yongran mengenali wajah Dongmin, karena Dongmin kan sering mengantar stroberi ke kediaman ketua Ga. Meskipun awalnya Yongran takut identitasnya akan terbongkar, Yongran menyadari Dongmin sepertinya tidak mengenali dirinya. Jadi Yongran merasa jauh lebih tenang. Mereka berdua pun segera pergi ke kota Mucang. Sedangkan di Seoul, Sunyong serta Sunwoo kembali berdiskusi dengan pengacara mereka. Intinya mereka ingin mencoba membatalkan pernikahan antara Yongran dan ketua Ga dengan mengklaim bahwa ketua Ga menderita demensia. Lalu Yongran telah memanipulasi ketua Ga untuk menikahinya agar bisa mendapatkan uang ketua Ga. Apalagi dengan tambahan informasi mengenai catatan kriminal Yongran, di mana saat SMA, Yongran pernah mencuri pembalut wanita. Bahkan ibu Yongran juga terlilit banyak utang akibat berjudi. Sunyong juga ingin hal ini diberitakan untuk menggiring opini publik. Biar viral lah gitu, jadikan kalau viral, pengadilan pasti bertindak. Kembali ke Mucang, Dongmin akhirnya berhasil mengantarkan Yongran ke tempat tinggalnya yang baru. Dongmin dengan ramah mengajak ngobrol Yongran, tapi Yongran merasa risih dengan keramahan Dongmin. Jadi Yongran meminta Dongmin untuk pergi meninggalkannya. Tentu saja Dongmin merasa Yongran sangat tidak ramah. Di dalam rumah, Yongran membongkar isi kopernya dan membuka sebuah kotak berwarna biru. Isi di dalam kotak itu adalah sebuah pistol dengan banyak peluru. Yongran kemudian mengingat kembali percakapannya dengan ketua Ga, di mana ternyata ketua Ga lah yang memberikan pistol itu kepada Yongran. Ketua Ga ingin Yongran berhati-hati agar Yongran dapat membalaskan kematian Yerim. Ketua Ga juga berharap agar Yongran bisa bertahan dalam proses balas dendam ini. Kemudian kita melihat sekarang ibu Yongran bernama Nyonya Kim sedang bekerja di sebuah pabrik. Terungkaplah kalau Lidon yang menarik Nyonya Kim untuk bekerja di pabrik tersebut. Sepertinya Lidon berusaha untuk menyembunyikan Nyonya Kim dari kedua saudara rakus itu. Lidon juga meminta salah satu karyawan bernama Byu Ine untuk mengawasi gerak-gerik Nyonya Kim selama 3 bulan. Dan jika Byu Ine berhasil, maka Lidon berjanji untuk memberikan posisi pegawai tetap kepadanya. Malam itu, Sunwoo mendatangi sebuah tempat untuk menyewa para preman demi menemukan dan menghabisi Yongran. Tapi ketua preman mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan. Akhirnya, Sunwoo memutuskan agar para preman itu menemukan Yongran dan ibunya. Sedangkan di dalam supermarket Mucang, Dongmin mencoba mengajak semua ibu-ibu berbicara. Intinya si Dongmin curiga sama Yongran. Dongmin takutnya Yongran tuh orang nggak bener yang akan berbuat jahat kepada anak-anak di TK Mucang. Apalagi putra Dongmin juga bersekolah di sana. Pokoknya Dongmin nggak percaya sama Yongran dan mengajak para ibu-ibu untuk menolak Yongran melamar sebagai guru di TK Mucang. Namun tiba-tiba aja Yongran muncul di supermarket untuk membeli ramyeon. Salah satu ibu-ibu menyapa Yongran dan menanyakan apakah Yongran belum makan. Yongran menjawab kalau di rumahnya tidak ada makanan. Mendengar jawaban Yongran, reaksi semua orang jadi berubah. Mereka segera mendesak agar Yomin mengejar Yongran dan memberikannya makan malam. Tentu saja, sikap penduduk desa itu membuat Yongran bingung. Setelah Dongmin pergi, penduduk memutuskan bahwa mereka semua harus tetap membiarkan Yongran menjadi guru di TK Mucang. Karena kalau tahun ini TK Mucang nggak ada guru, TK Mucang akan terancam ditutup. Para penduduk bertekad akan membuat Yongran bertahan di TK Mucang, setidaknya sampai anak-anak mereka lulus. Sedangkan Dongmin, dia berusaha membuat situasi menjadi cair dengan menawarkan diri membawakan belanjaan Yongran. Tapi Yongran dengan cukup kasar menolak niat baik Dongmin. Dari kilas balik, ternyata Lidon pernah memberitahu Yongran tentang Dongmin. Terungkaplah kalau Dongmin adalah adik sepupu Lidon. Lidon juga meminta Yongran untuk menjauhi Dongmin. Itu karena menurut Lidon, Dongmin adalah orang gila. Jika Dongmin marah, seluruh penduduk Mucang tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Meskipun sekarang, setelah beberapa kali berinteraksi dengan Dongmin, Yongran tidak merasa Dongmin segila itu. Kemudian ketika Yongran kembali ke rumahnya, dia melihat rumahnya seperti kemasukan orang. Jadi Yongran perlahan memeriksa rumahnya itu, yang membawa Yongran menemukan ada seorang anak laki-laki sedang bersembunyi di dalam tenda rumahnya. Anak laki-laki itu bernama Juwon. Sebagai tambahan informasi, pemilik rumah tempat Yongran tinggali saat ini adalah Dongmin ya, sahabat tonton. Ketika Juwon dan Yongran sedang berbicara, tiba-tiba Dongmin masuk ke dalam rumah Yongran. Dan dengan segera menemukan putranya serta Yongran yang sedang bersembunyi di dalam tenda. Dongmin lalu menasihati Juwon agar tidak lagi bermain di rumah tersebut, karena sekarang rumah itu adalah tempat tinggal Yongran.
Sementara itu di Seoul, Chulsu dan pelayan Choi diusir serta dipecat oleh Lee Don. Tahu kan ya kenapa? Secara mereka berdua sudah berbuat jahat kepada Yongran waktu itu. Tapi pelayan Choi nggak patah semangat. Dia mengajak Chulsu pergi bersamanya untuk bekerja bagi Sunyong. Sedangkan Lee Don, dia sekarang tinggal di rumah keluarga sampai misi Yongran selesai. Tentu saja, Lee Don ditemani oleh Hyeji. Semoga Lee Don dan Hyeji tetap mendukung Yongran ya. Keesokan paginya di Seoul, kedua saudara, pengacara dan para bawahan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menemukan keberadaan Yongran melalui kamera CCTV. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Sunyong ingin agar mereka mendapatkan surat wasiat ketuaga. Sunyong yakin kalau surat wasiat itu ada di rumah ketuaga. Maka karena itu Sunyong ingin agar Lee Don diusir dari rumah ketuaga sesegera mungkin. Sunyong juga memutuskan agar mereka membuat laporan orang hilang. Jadi Sunyong membuat situasi seolah-olah Yongran kabur dari rumah. Hal ini Sunyong lakukan untuk menemukan ibu barunya. Kembali ke Muchang, di mana tiba saatnya bagi Yongran untuk bergabung dengan TK Muchang. Misun yang adalah kepala sekolah TK Muchang mewawancarai Yongran tentang alasannya kenapa mau bekerja di desa terpencil seperti itu. Tentu saja, semua ini sudah ada di dalam naskah Yongran dan Lee Don. Mereka mempersiapkan alasan yang tepat bagi Yongran. Namun pada saat yang sama, Sang Tae mendatangi Misun, mengatakan kalau pemilik tanah TK Muchang akan segera menjual tanah itu kepada Sang Tae. Tentu saja itu sangat meresahkan Misun. Tapi tiba-tiba Misun mendapatkan telepon dari seorang wanita dengan inisial TTU. Dari pembicaraan keduanya, kita mengetahui kalau wanita tersebut memberitahu Misun tentang Bu Semi yang asli. Intinya, Bu Semi yang Misun terima di TK Muchang sekarang ini bukanlah Bu Semi yang asli. Untung aja semua pembicaraan Misun dari tadi didengar oleh Yongran. Maka karena itu, Yongran segera menelepon Lee Don untuk melaporkan situasi ini, di mana sepertinya penyamaran Yongran bisa saja terbongkar. Tanpa menunggu lama, Yongran segera mendatangi Misun. Tentu saja Misun ketakutan dengan Yongran setelah mengetahui kalau Yongran adalah Bu Semi palsu. Tapi Misun bingung, kenapa Yongran bisa direkomendasikan oleh Lee Don, yang adalah kakak sepupunya. Maka karena itu, Yongran segera menghubungkan Lee Don dan Misun melalui telepon. Lee Don menjelaskan situasi yang sebenarnya, di mana Yongran adalah istri baru ketuaga. Tentu saja Misun sangat terkejut dengan kebenaran itu. Namun Yongran segera mengambil alih. Dia terpaksa mengatakan yang sebenarnya, memberitahu Misun kalau Yongran ada di TK Muchang hanya untuk 3 bulan aja. Dan jika Misun berhasil menyimpan rahasia besar ini, maka Yongran berjanji akan membeli tanah TK Muchang dan memberikannya kepada Misun. Mendengar itu, Misun segera menerima tawaran dari Yongran, sembari berterima kasih kepadanya dan memanggil Yongran dengan sebutan Nyonya. Namun sayangnya tiba-tiba Dongmin muncul di sana dan menanyakan kenapa Misun memanggil Yongran dengan sebutan Nyonya. Wah, hari kedua aja udah langsung ketahuan nih ya. Apakah Dongmin juga akan mengetahui kebenaran identitas Yongran? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.